turunan. Nah, aturan turunan ini nanti akan memudahkan kita untuk menentukan turunan dari suatu fungsi. Nah, aturan yang pertama itu adalah aturan turunan dari fungsi konstan. Di sini dinotasikan fungsi konstannya yaitu fx sama dengan c. Dengan c suatu konstan. Maka df per dx, f-nya diganti dengan c, yaitu dc per dx, itu sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Ya, sebenarnya ujung-ujungnya berasal dari definisi ini tadi. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita punya fx-nya sama dengan suatu konstanta. Nah, tadi definisi turunan apa? F aksen x, definisinya tadi apa? Limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, gitu kan ya? Nah, sekarang saya punya fx-nya sama dengan konstan. Berarti fx ditambah h sama dengan apa? C. Konstan juga. Berarti ini jadi apa? Limit h menuju 0, fx plus h-nya c dikurangi fx-nya apa? Konstan juga. C juga per h, gitu kan ya? Berarti ini limit h menuju 0 dari 0, gitu kan ya? Berarti berapa? Limit h menuju 0 dari 0 apa? 0. Nah, berarti f aksen x ini sama dengan 0. Nah, tidak lain df per dx. Tadi kan kita punya notasi f aksen x itu bisa dituliskan df per dx. Nah, df dx-nya di sini itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, kemudian jika n bilangan bulat positif, maka kalau saya punya fx itu sama dengan x pangkat n, nanti kita akan punya df per dx atau sama dengan f aksen x itu ya tinggal aja diturunkan n-nya. Sini jadi x pangkat n min 1. Kayak gitu ya. Ini mungkin di SMA juga sudah cukup sering digunakan. Nah, ini tadi n-nya bilangan positif. Kalau n-nya bilangan real gimana? Ya, sama saja. Kalau n-nya bilangan real, maka nanti kita akan punya ini. Kalau fx-nya itu x pangkat n sama dengan x pangkat n gini ya, n-nya bilangan real, maka kita akan punya f aksen x itu ya sama saja n x pangkat n min 1. Dengan catatan di sini x pangkat n dan x pangkat n min 1 itu terdefinisi kayak gitu. Nah, coba dari dua aturan itu tadi kita gunakan untuk menentukan turunan dari beberapa fungsi di contoh 1.5. Di contoh 1.5 yang poin A kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Maka f aksen x sama dengan berapa? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Paham yang ini? Paham. Yang dari SMK sudah dapat kan ya harusnya bentuk sederhana kayak gini? Iya Bu, sederhana ada Bu. Sip. Oke, berarti ya, untuk yang poin B f aksen x-nya gimana? 2 per 3x. 2 per 3x Kurangi 1 kan? Min 1 sendiri itu 3 per 3 kan? Iya. Berarti ini jadi apa? X pangkat 2 per 3x, X pangkat min 1 per 3. Oke. Kalau mau kita tulis ke dalam bentuk sederhana jadi apa? 2 per 3, 1 per x pangkat akar 3. Paham? Ya. Oke, lanjut. Yang di sini f aksen x-nya jadi apa? Akar 2 x akar 2 min 1. Ini saya rasa sudah bentuk paling sederhana ya. Kalau mau ya bentuk sederhana lagi ya akar 2 x pangkat akar 2 dibagi dengan x, paling gitu. Oke, kemudian yang D ini fungsi ini bisa juga kita tuliskan x pangkat min 4. Berarti f aksen x-nya sama dengan apa? Min 4x, x
pangkat min 5. sama dengan min 4 X pangkat min 5. Kalau kita sederhanakan, min 4 per X pangkat 5. Itu ya. Yang poin E, F aksen X-nya apa? Per 3 X min 4 per 3 min kurangi 1. 1 itu adalah 3 per 3. Sama dengan apa? Min 4x pangkat 7 per 3. Kalau mau ditulis sederhana jadi apa? Min 4 min per 4 3 akar pangkat 3 X pangkat 7. Gitu ya? Oke, kemudian yang F. Yang F ini fungsinya kita bisa tulis ke dalam bentuk apa? X pangkat 2 plus Pi dibagi 2, gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, kalau kita turunkan jadi apa? F aksen X-nya 2 plus 2 Pi ditambah per per 2 2 X pangkat pangkat 2 plus 2 P per per 2 2 dikurangi 1. dikurangi 1 itu sama saja dengan 2 per 2. 2 per 2 Berarti sama dengan apa? 2 plus P per 2 X pangkat P per 2. Pi per 2. Ya, sama saja dengan apa kalau mau lebih sederhana lagi? 2 plus P per 2 X akar kayak gini kan? Oke, Ya, Bu. sampai situ ada yang belum paham? Udah ya, mudah ini mah. Lanjut. Kemudian kita punya aturan perkalian fungsi, turunan perkalian fungsi dengan konstan. Jika U itu adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap X dan C konstan, maka ini misalnya gini ya. Kita punya Y itu sama dengan C dikalikan UX kayak gitu. Nah, maka nanti kita akan punya Y aksen. Y aksennya itu apa? Y aksen itu sama saja dengan DY per DX. Berarti ini sama saja dengan turunan dari C UX per DX gini ya. Turunan C UX terhadap DX. Nah, karena C konstan, maka dia bisa keluar C turunan dari U terhadap X, DU per DX. Nah, berarti tidak lain adalah ini. Gitu. Langsung saja. Yang poin A. Berarti F aksen X-nya apa? 6x 6X. Udah bisa semua ya ini? Yang poin B, ini jadi apa? Turunannya. Min U U. aksen X. Ya enggak? itu Oh, iya, iya. aksen ya, Bu? Itu aksen atau satu, Bu? Yang mana? Min U aksen X atau min U pangkat 1x, Bu? Oh, aksen. Coba ini hati-hati ya. Jadi tadi di awal kita sudah bilang kalau notasi turunan itu apa? Notasi turunan Enso dari kalikan way sinar. ada yang konser? Coba konser dulu. Oke. Balik lagi ke sini. Notasi turunan dari Y sama dengan Fx. Tadi notasinya apa? Y aksen. Ini bukan 1 ya, bukan Y pangkat 1. Ini Y aksen. Sama saja dengan apa? F aksen X. Nah, Y aksen ini bisa dituliskan ke dalam bentuk DY per DX. Kemudian F aksen bisa dituliskan bisa dinotasikan dalam bentuk apa? DF per DF per DX. Kayak gini. Notasi ya, ini bukan Y pangkat 1 loh ya, aksen bacanya. Nah, balik lagi ke sini tadi, kalau saya punya Fx sama dengan min UX, berarti F aksen X itu sama dengan apa?
min U Min U. aksen X. Min U Atau aksen. bisa kita katakan bahwa turunan dari F itu adalah negatif dari turunan U. U. Ya, hati-hati ya, bukan pangkat. Paham? Paham, Bu. Oke, Paham. lanjut. Sekarang aturan penjumlahan turunan. Jika U dan V itu adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap X, maka ketika kita punya U ditambah V dapat diturunkan, maka akan bersifat seperti ini. Turunan U ditambah V terhadap X itu sama dengan turunan U terhadap X ditambah turunan V terhadap X. Nah, notasi lain ini bisa dituliskan U aksen X ditambah dengan V aksen X. Nah, berarti di contoh 1.7 ini kalau kita disuruh menentukan turunan dari Y, maka Y aksen itu sama saja dengan apa? Y aksen 3x ya, X 3x kuadrat kuadrat ditambah plus 8 per 8 per 3x 3x dikurangi Min 5. 5. min X min 5. Oke, gitu ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Ya, sebenarnya asal mulanya dari sini. dy per dx itu sama saja dengan d per dx yang dikenakan ke y. Y-nya ini semua. X pangkat 3 ditambah 4 per 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, ini kalau kita uraikan berdasarkan sifat penjumlahan dua fungsi ini tadi, ini kan penjumlahan, tapi penjumlahan beberapa fungsi. Ya berarti d per dx yang dikenakan ke 3 ditambah dengan d per dx dikenakan ke 4 per 3x kuadrat dikurangi dengan d per dx yang dikenakan ke min 5x ditambah dengan d per dx yang dikenakan ke 1. Nah, di sini jadi apa? Ya, ini turunan x pangkat 3 artinya, yaitu 3x kuadrat ditambah turunan dari 4 per 3x kuadrat, jadi berapa ini? 8 per 3x dikurangi dengan turunan dari min 5x, berarti min 5, min kena min jadi sorry, ini harusnya plus ya enggak, karena minnya masuk ke sini, berarti d per dx dikenakan ke min 5x, berarti berapa dia? Min 5, min kena plus jadi min, berarti di sini min 5. Turunan dari konstan tadi berapa? 0. Ya, berarti turunan ini yaitu 3x kuadrat plus 8 per 3x min 5. Ya, karena dy per dx itu sama dengan y aksen notasinya, maka ya y aksen itu sama dengan 3x kuadrat plus 8 per 3x dikurangi 5. Tidak lain yang ini tadi. Kayak gitu ya. Oke, lanjut.